Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow. Dan pada kesempatan ini memasuki bulan Ramadan, saya Ilo beserta tim mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kami selama ini. Biar enak ya puasanya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang mengerjakan, dan semoga puasa tahun ini kita diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Dan gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Santet tali jiwa untuk sang mantan. Tasikmalaya, Jawa Barat, sekitaran tahun 1990-an. Saat itu, Yeni yang masih duduk di bangku kelas 2 di sebuah sekolah menengah atas hampir menjadi korban keganasan santet tali pati jiwo. Santet yang dapat membuat seseorang menjadi gila sebelum mati itu menjadi santet yang sangat ditakuti oleh para ahli spiritual pada masanya. Semua berawal dari kisah asmara Yeni dengan seorang pemuda yang bernama Darman. Darman yang sudah menjalin hubungan asmaranya dengan Yeni harus merasa sakit hati ketika ayah dari Yeni meminta Yeni untuk menyudahi saja kisah asmaranya dengan Darman. Ayah Yeni merasa jika Darman kurang pas dengannya, walau mereka berdua saling menyayangi saat itu. Yeni yang tidak ingin membantah apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya pun perlahan-lahan menjelaskan kepada Darman jika mereka berdua tidak dapat melanjutkan hubungan mereka. Tapi Darman yang waktu itu telah bekerja di daerah Bandung pun tidak memperdulikan apa yang sudah disampaikan Yeni. Darman menganggap jika kekasihnya itu hanya sedang tertekan dan mungkin perlu waktu untuk memikirkan masak-masak hubungan yang sudah lama mereka rajut itu. Pada suatu hari, Darman yang baru saja kembali dari kota Bandung datang ke rumah Yeni. Kedatangan Darman kala itu, selain untuk bertemu dengan kekasih pujaan hatinya, Darman juga ingin bertemu dengan kedua orang tua dari Yeni untuk menyatakan kesungguhan hatinya meminang Yeni. Tapi kedua orang tua Yeni yang memang tidak menyukai Darman pun tidak mau menemui pemuda yang sangat menyayangi Yeni kala itu. Dengan rasa kecewa yang cukup mendalam, Darman pun akhirnya pulang setelah bertemu dengan Yeni di rumahnya. Tapi walaupun merasa kecewa, Darman tidak menunjukkan sikap marah ataupun kesal. Darman masih mencoba bersikap biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat itu. Beberapa hari pun berlalu. Darman yang sudah menunggu Yeni di depan sekolahnya pun berniat mengantarkan Yeni pulang. Walaupun sempat menolak keinginan Darman, tapi Yeni yang sesungguhnya masih merasa sayang kepada Darman pun akhirnya luluh dan membiarkan pemuda tambatan hatinya itu datang kembali ke rumah untuk menemui orang tuanya. Siang itu, rumah Yeni terlihat sepi karena kedua orang tua Yeni sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran yang mereka tanam. Sedangkan kakak perempuan Yeni sedang pergi bersama temannya untuk mencari pekerjaan di desa lain. Yeni yang sempat merasa khawatir dan juga takut dengan Darman pun akhirnya dapat bernafas lega ketika Darman mengutarakan apa yang memang harus dilakukannya kala itu. Jika memang kedua orang tuamu tidak merestui hubungan kita, semoga kamu mendapati jodoh yang lebih baik lagi dari aku.
Dan semoga lelaki yang sangat beruntung karena bisa mendapatkanmu itu memiliki rasa sayang yang besar seperti rasa sayangku kepadamu, Yen, ujar Darman yang membuat Yeni menitikkan air matanya. Setelah berbincang-bincang serius tentang hubungan mereka berdua, Darman pun meminta Yeni untuk membuatkannya teh manis hangat. Darman yang terlihat sangat haus pun memberikan kode dengan memegangi bagian tenggorokannya sambil tersenyum ke arah Yeni. "Kak Darman, mau aku buatkan minum?" tanya Yeni sambil mengusap air mata di pipinya. "Ya, jika tidak merepotkan, aku mau teh manis hangat saja," balas Darman sambil tersenyum. Mendengar jawaban dari Darman, Yeni pun langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan minum kekasihnya, yang dianggapnya itu adalah sebagai permintaan terakhir sebelum nantinya Darman tidak akan lagi menginjakan kakinya di rumah itu. Tapi betapa terkejutnya Yeni ketika dia kembali ke ruang tamu rumahnya. Yeni sudah tidak lagi mendapati keberadaan Darman di sana. Ya, Darman telah pergi dari rumahnya dan hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Kau milikku selamanya." Air mata Yeni pun kembali menetes membasahi pipinya. Yeni menangis sejadi-jadinya karena merasa kehilangan orang yang dicintai dan disayanginya. Hal itu adalah kali pertamanya Yeni merasakan patah hati karena kisah kasihnya tidak direstui oleh orang tuanya. Dengan masih bercucuran air mata, Yeni pun berlari masuk ke dalam kamarnya. Dia kembali menumpahkan seluruh isi hatinya melalui air mata yang terus saja berlinangan membasahi kedua pipinya. Hingga akhirnya, Yeni pun tertidur lelap sore itu. Di dalam mimpinya, Yeni bertemu dengan seorang pria yang bertubuh tegap, bertelanjang dada dengan mengenakan celana panjang hitam, serta ikat kepala yang membuat sosok pria tersebut terlihat sangat gagah. Dan yang lebih membuat Yeni bahagia adalah pria yang ditemuinya itu adalah Darman. Yeni yang sangat merasa terharu dan juga sekaligus bahagia pun langsung memeluk tubuh pria kekar yang wajahnya mirip dengan kekasihnya, Darman. Yeni pun menangis di pelukan Darman sambil mencurahkan seluruh isi hatinya saat itu. Akan tetapi, baru saja Yeni merasakan bahagia, tiba-tiba kakak perempuan yang bernama Wulan membangunkan Yeni dari tidurnya karena jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Kamu sudah sholat asar belum?" tanya Wulan yang merasa heran dengan wajah sembab adiknya. "Belum teh," jawab Yeni yang langsung terbangun dari tidurnya dan duduk di samping kakak perempuannya itu. "Sudah, Yen, kalau memang dia yang akan menjadi jodohmu, bapak dan ibu juga pasti akan setuju nantinya. Lagian kamu mah masih sekolah, masih panjang waktunya untuk menikah. Yang pastikan teteh dulu yang akan menikah nantinya, baru kamu," seru Wulan yang mencoba menasehati adiknya sambil melempar candaan agar Yeni kembali bersemangat dan menyudahi kesedihannya. Satu hari berlalu, Wulan pun mulai merasakan adanya kejanggalan pada diri adiknya. Yeni yang biasanya senang berkumpul dengan teman-teman perempuan sebayanya di balai bambu yang ada di halaman rumahnya pun kini mulai terlihat enggan keluar rumah dan lebih memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Secara fisik tidak ada yang berbeda dari Yeni. Dia terlihat sehat dan tidak ada keanehan selain Yeni memang enggan keluar dari dalam kamarnya. Tapi entah mengapa, Wulan merasa ada sesuatu yang mengganggu adik perempuannya itu. Hingga Wulan pun terus mengawasi gerak-gerik Yeni di dalam kamarnya. Di hari kedua, gelagat Yeni pun semakin membuat Wulan curiga. Karena Yeni mulai terdengar seolah seperti sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya, padahal Yeni hanya seorang diri di dalam kamarnya. Di hari itu, Yeni juga terlihat enggan keluar dari dalam kamarnya. Bahkan untuk sekedar membersihkan diri saja, Yeni benar-benar tidak mau melakukannya. Karena merasa khawatir jika sedang terjadi sesuatu kepada Yeni, maka Wulan pun membicarakan hal itu kepada orang tuanya dan meminta mereka untuk mencari orang yang mengerti akan hal-hal janggal di luar nalar.
Tapi sepertinya ayah dan ibu Wulan dan juga Yeni tidak merasakan apapun dan juga tidak mempercayai apa yang telah disampaikan Wulan. Hingga akhirnya kejadian-kejadian di luar nalar hingga kejadian menyeramkan pun perlahan mulai menghampiri satu persatu keluarga mereka. Di hari Senin, tepatnya hari keempat dari keanehan yang terjadi pada diri Yeni, Bu Ipa pun mulai merasakan merinding ketika berada di dalam kamar Yeni. Bu Ipa yang melihat Yeni langsung terbaring tidur sepulangnya dari sekolah pun meminta Yeni untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur kala itu. Tapi hari itu Yeni benar-benar menolak permintaan dari ibunya hingga akhirnya Bu Yeni pun merasa kesal dengan sedikit memarahi Yeni. Tapi di sini hal aneh pun terjadi sesaat setelah Bu Ipang mengucapkan kata-kata keras kepada anak bungsunya itu. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bu Ipa meremang dan di sini Bu Ipa juga mulai mencium aroma seperti bau ubi bakar yang ada di dalam kamar Yeni. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya Bu Ipa pun segera keluar dari dalam kamar Yeni dan membiarkan Yeni berada di dalam kamarnya seorang diri. Ketika hari menjelang sore, Wulan yang baru saja pulang dari bekerja segera diajak oleh Bu Ipa untuk pergi ke rumah orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Bu Ipa yang mulai merasakan adanya hal ganjil yang menimpa Yeni pun segera bertindak tanpa harus menunggu suaminya yang kala itu masih bekerja di Jakarta. Tapi perjalanan menuju ke rumah Nek Amah yang dikenal sebagai ahli spiritual yang ada di desa sebelah itu menjadi perjalanan yang sangat mengerikan yang harus dialami oleh Wulan dan juga Bu Ipa. Kalau kita berangkat sekarang, sebelum maghrib, kita sudah bisa sampai di rumah Nek Amalan, ujar Bu Ipa yang sangat yakin saat itu. Terus, pulangnya nanti bagaimana, Mak? Tanya Wulan yang tahu dengan kondisi jalan desa yang harus dilaluinya untuk sampai ke rumah Nek Amah. Gampang, nanti kita minta tolong pemuda di area sana untuk mengantar kita pulang. Nanti biar emak kasih mereka uang lelah ya, ujar Bu Ipa yang merasa sangat yakin jika malam itu mereka harus segera berkonsultasi dengan Nek Ama. Sekitar pukul setengah 5 sore, Bu Ipa dan Wulan pun berpamitan kepada Yeni. Mereka berdua beralasan akan mengunjungi saudara mereka yang habis melahirkan. Perjalanan Bu Ipa dan juga Wulan untuk ke rumah Nek Amah terbilang berjarak cukup jauh. Mereka berdua harus melewati perkebunan warga, pemakaman desa, serta menyeberangi 2 sungai setelah berjalan di tepian sungai yang terkenal cukup angker untuk menuju jembatan bambu yang menghubungkan 2 desa di daerah tersebut. Menjelang azan berkumandang, Bu Ipa dan juga Wulan baru saja menuruni jalan setapak menuju ke pemakaman desa dan setelah azan berkumandang, Bu Ipa yang tadinya meminta Wulan untuk berhenti tepat di pinggir pagar dari pemakaman pun mulai kembali mengajak Wulan untuk berjalan setelah azan selesai berkumandang. Di jalan setapak yang sebelah kirinya adalah area pemakaman yang cukup luas, serta di sebelah kanannya adalah perbatasan antara perkebunan dengan hutan itu. Bu Ipa mulai merasakan jika ada sesuatu yang seolah berjalan mengikutinya dari arah belakang. "Ayo Lan, lebih cepat lagi jalannya," seru Bu Ipa kepada Wulan yang berjalan tepat di hadapannya. "Ini udah cepat atuh Mak, Wulan gak ngeliat jalan, takut kesandung," balas Wulan yang juga mulai dihinggapi rasa takut. Sekelebat bayangan pun akhirnya menghentikan langkah Wulan di ujung pemakaman yang terdapat pohon-pohon beringin besar dengan akar gantung yang menjuntai. Angin kencang yang tiba-tiba berhembus pun dengan seketika membuat padam obor bambu yang ada di tangan Wulan, yang sedari tadi menjadi alat penerangan mereka berdua. Kelebatan yang dilihat oleh Wulan itu pun meninggalkan aroma wangi pandan yang sontak membuat bulu kuduk Bu Ipa dan juga Wulan meremang kala itu. Bu Ipa yang sudah merasakan adanya sosok makhluk gaib yang mengikutinya itu pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan Wulan pun juga mengikuti bacaan yang terdengar olehnya.
Setelah merasakan tidak ada gangguan lagi, Bu Ipa pun lalu mengeluarkan korek api untuk menyalakan obor bambu yang dibawa Wulan, dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati pohon beringin besar yang ada di ujung area pemakaman desa, Bu Ipa pun dibuat terkejut dengan adanya jalan bercabang di hadapan mereka saat itu. Padahal baik Bu Ipa maupun Wulan tahu jika setelah pemakaman itu jalan akan kembali menurun dan menemui sungai pertama yang mana terdapat jembatan bambu di sana. Namun, baik Bu Ipa maupun Wulan sama-sama melihat keanehan dan mereka sempat berdebat saat itu. Bu Ipa yang meyakini jika jalan untuk menuju ke sungai adalah jalan yang ke arah kanan. Sementara Wulan meyakini jika tidak ada percabangan jalan pun meminta kepada ibunya untuk kembali pulang saja. Akan tetapi, di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba saja terdengar suara tawa cekikikan dari sosok perempuan yang terlihat sedang duduk di atas pohon beringin besar yang berjarak sekitar 20 meter dari arah Bu Ipa dan Wulan berada. Sosok kuntilanak yang seluruh bagian wajahnya tertutupi rambut panjang dan kasar seperti ijuk itu terus saja tertawa seolah-olah dia tahu akan situasi yang sedang dihadapi oleh Bu Ipa dan juga Wulan. Tubuh Wulan mulai gemetar ketakutan. Akhirnya ia terduduk sambil menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dengan posisi tangan kanannya masih memegangi obor. Sementara itu, Bu Ipa yang terpaksa harus terlihat tenang di hadapan anak sulungnya itu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok makhluk menyeramkan yang masih duduk santai di atas ranting besar pohon beringin tersebut. Setelah selesai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Bu Ipa pun kembali dikejutkan dengan jalan menurun yang ada di depannya. Niat Bu Ipa untuk mengusir sosok kuntilanak yang mengganggunya akhirnya dapat menuntun mereka ke jalan yang pada awalnya tertutupi semak belukar itu. "Lan, ayo bangun, itu jalannya teh sudah kelihatan," ujar Bu Ipa sambil mengusap punggung Wulan. Wulan yang dibuat terkejut pun segera membuka kedua matanya dan Wulan dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat itu. "Alhamdulillah ya mak, ini benar jalan ke arah sungai," seru Wulan yang kini tidak lagi menghiraukan suara tawa melengking dari sosok kuntilanak yang masih bersarang di atas pohon beringin besar itu. Wulan yang masih tahu jika sosok yang membuatnya takut itu masih berada di tempatnya tadi, tidak lagi mempedulikan suara tawa cekikikan sosok makhluk tersebut. Wulan yang seolah memiliki keberanian lebih mulai melangkahkan kakinya untuk berjalan ke arah depan menuju jalan menurun yang akan membawa mereka ke pinggiran sungai. Namun, ibarat lepas dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya, Bu Ipa dan Wulan pun kembali mengalami kejadian di luar nalar yang membuat keduanya menangis ketakutan malam itu. Ketika Bu Ipa dan Wulan sedang berjalan di pinggir sungai kecil untuk menuju jembatan bambu yang ada di tengah-tengah sungai itu, tiba-tiba langkah Wulan yang berjalan di bagian paling depan pun harus terhenti. Tubuh Wulan kembali gemetar hingga obor yang dipegangnya itu jatuh ke tanah. Bu Ipa yang tahu jika Wulan sedang melihat sesuatu pun langsung menopang tubuh lemas anaknya dari arah belakang. Dan betapa terkejutnya Bu Ipa ketika di depannya pada jarak 5 meter Bu Ipa melihat ular besar melintas di hadapannya. Ular sebesar pohon kelapa itu yang sebagian tubuhnya terlihat ada di hadapan Bu Ipa dan Wulan, sementara sebagian tubuh lainnya terlihat masuk ke dalam sungai hingga sebagian tubuhnya lagi sudah berada di seberang sungai. Ular besar dan sangat panjang itu tentunya adalah ular jadi-jadian yang sangat ditakuti oleh warga desa sekitar dan juga warga desa sebelah. Konon banyak yang menceritakan jika ular itu adalah ular yang menunggu sungai besar dan sungai kecil yang kadang-kadang melintas hingga ke perbukitan di desa yang ditempati oleh Bu Ipa. Waktu terasa begitu lama berlalu.
Tubuh ular yang terlihat terus bergerak pun tidak juga kunjung menghilang hingga akhirnya Bu Ipah mendengar suara benda jatuh tepat di arah belakangnya yang tidak jauh dari jalan menanjak menuju ke pemakaman desa. Benda yang terjatuh itu terlihat berpijar lalu bergerak perlahan ke arah Bu Ipah, dan di antara redupnya sinar bulan, Bu Ipah pun mulai gemetar ketakutan ketika benda yang tadinya terdengar jatuh dari ketinggian itu ada di hadapannya dengan jarak sekitar 2 meter. Benda yang pada awalnya dikira hanya sebuah kelapa itu mulai membuka kedua matanya dan terlihat menyeringai ke arah Bu Ipah. Dan setelah menatap tajam Bu Ipah, sosok yang terlihat seperti buah kelapa itu mulai tertawa terbahak-bahak yang sontak membuat Bu Ipah ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Sosok kepala tanpa tubuh itu perlahan melayang dan bergerak ke arah Bu Ipah serta Wulan, dan Wulan yang melihat ibunya ketakutan pun segera meraih obor yang terjatuh tidak jauh tempatnya berada, lalu diarahkanlah ke arah sosok kepala tanpa tubuh itu. Sosok makhluk gaib yang hanya berupa kepala itu pun langsung menjauh dari tempat Bu Ipah dan Wulan berada. Setelah Wulan mengarahkan nyala api obornya ke arah sosok yang sangat mengerikan itu, bayangkan saja sosok kepala tanpa tubuh itu memiliki dua mata bulat sebesar bola kasti yang berwarna merah menyala, serta memiliki taring panjang dan juga lidah yang terkadang menjulur keluar. Bersamaan dengan menghilangnya sosok kepala tanpa tubuh itu, tanpa sepengetahuan Wulan dan juga Bu Ipah, sosok ular besar yang menghadang langkah keduanya pun kini telah pergi. Mendapati hal itu, Wulan pun segera menarik tangan ibunya lalu menuntun Bu Ipah untuk segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kejadian mengerikan tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dapat menyeberangi jembatan bambu yang menjadi jalan penghubung antar desa, Bu Ipah dan Wulan kembali harus berjalan di pinggiran sungai besar untuk menuju ke jalan masuk desa tempat Nek Ama tinggal. Samar-samar Wulan melihat ada seorang lelaki yang saat itu juga berjalan ke arah desa tersebut. Karena jarak antara Wulan dan Bu Ipah ke tempat orang yang dilihatnya itu masih jauh, Wulan pun lalu memberanikan diri untuk memanggil seseorang yang terlihat mengenakan pakaian serba hitam. "Mang, Mang, tunggu Mang, saya mau bareng," ujar Wulan yang membuat Bu Ipah terkejut. "Ayo atuh Mak, jalannya agak cepet, biar bisa barengan sama si Mamang," seru Wulan kepada Bu Ipah. Setelah jarak Wulan dan Bu Ipah semakin dekat dengan sosok lelaki yang ada di depannya itu, tiba-tiba saja Bu Ipah merasakan sekujur tubuhnya merinding tanpa sebab. Saat itu Bu Ipah pun langsung menghentikan langkahnya dan menarik tangan Wulan untuk memintanya agar berhenti terlebih dahulu. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja obor yang berada di genggaman Wulan pun padam dan aroma tak sedap pun mulai tercium oleh indera penciuman Wulan yang sebelumnya sangat ingin berjalan beriringan dengan seseorang yang ada di hadapannya itu. Aroma ubi bakar pun mulai membuat Wulan terdiam, tak bergerak, dan memilih merapatkan tubuhnya ke arah tubuh Bu Ipah. Sosok yang perlahan terlihat jelas memunggungi Bu Ipah dan Wulan itu kini seperti manusia yang memiliki dua tangan panjang serta seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu hitam yang sangat lebat. Karena meyakini jika sosok yang ada di hadapannya itu adalah sosok makhluk gaib berbahaya, Bu Ipah pun terus berdoa memohon perlindungan dari Allah. Walau dengan tubuh gemetar, Bu Ipah masih bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, serta dalam hatinya ia terus memohon pertolongan kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Tidak lama berselang, Bu Ipah dan Wulan pun melihat sepasang nyala api yang berasal dari arah gapura yang mana menjadi jalan masuk ke daerah tempat tinggal dari Neama. Dan betapa senangnya Wulan ketika ia melihat dua orang pemuda seusianya yang terus berjalan ke arah tempatnya berada kala itu. Dan yang lebih membuat Wulan serta Bu Ipah merasa lega adalah sosok makhluk menyeramkan yang berdiri di hadapannya dengan jarak sekitar 5 meter itu tiba-tiba saja menghilang ketika nyala obor yang dibawa oleh dua pemuda itu mulai mendekat ke arahnya. Alhamdulillah,
Ibu sama Teteh nggak kenapa-napa kan? Tanya seorang pemuda yang sepertinya tahu apa yang telah dialami oleh Bu Ipa dan juga Wulan. Alhamdulillah, Jang. Kami berdua baik-baik saja. Alhamdulillah kalian datang. Balas Bu Ipa yang merasa sangat lega dengan akhir dari kejadian-kejadian menakutkan itu. Ya Bu, kami diminta sama Nenek Amah untuk menjemput Ibu dan Teteh juga. Balas seorang pemuda lagi. Setelah melakukan percakapan, di tempat Bu Ipa dan Wulan berhenti, ketika mereka melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu lebat itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Nek Ama. Sesampainya Bu Ipa, Wulan, dan juga dua pemuda yang menjemputnya tadi di rumah Nek Ama pun langsung memberikan Bu Ipa dan Wulan masing-masing segelas air putih. Setelah itu keduanya pun diminta untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu karena waktu maghrib akan segera berakhir. Kalian tunggu di teras rumah ya, Jang. Biar saya cari tahu dulu siapa yang sudah mengganggu dua tamu saya tadi, ujar Nek Ama kepada Kang Jamal dan Kang Heru. Kedua pemuda yang memang masih memiliki hubungan keluarga dengan Nek Amah pun segera menganggukkan kepala dan langsung berjalan ke teras rumah Nek Amah yang hanya diterangi oleh lampu pijar kecil yang temaram. Tapi menurut Kang Jamal dan Kang Heru, mereka melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu hitam yang terus mengawasi rumah Nek Amah dengan kedua matanya yang terlihat merah menyala. Tapi anehnya, sosok makhluk gaib hitam itu tidak berani mendekat ke arah rumah Nek Ama kala itu. Berikan ini kepada anak gadismu ya, ujar Nek Ama sambil memberikan air putih yang telah dibungkus plastik bening. Campur air ini di wadah air minum yang ada di rumah kalian. Sebagiannya lagi campurkan ke dalam air yang akan digunakan mandi oleh anak kamu itu ya, imbu Nek Ama sambil tersenyum. Bu Ipah dan juga Wulan yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghribnya pun dibuat terheran-heran dengan apa yang telah disampaikan oleh Nek Ama kepada mereka berdua. Padahal saat itu Bu Ipah belum menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Nek Ama. Nah, sekarang cepat pulang. Segera berikan air itu sebelum terjadi sesuatu kepada anak gadismu itu, ujar Nek Ama lagi. Biar nanti Jamal sama Heru yang akan mengantarkan kalian berdua sampai di rumah, imbu Ma'ama lagi. Bu Ipa pun hanya menganggukkan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih kepada Neama yang langsung berjalan masuk ke dalam kamarnya. Bu Ipa dan juga Wulan benar-benar dibuat heran kala itu. Sedari keduanya masuk ke dalam rumah Neama, belum sepatah kata pun mereka ucapkan kepada sosok Neama yang memang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib di luar nalar manusia pada umumnya. Beruntungnya, Bu Ipa masih sempat mengucapkan terima kasih kepada Neama yang dibalas anggukan kepala oleh perempuan yang jauh lebih tua dari Bu Ipa itu. Saya teh heran ya, Kang. Padahal saya sama anak saya itu merasa berjalan sudah cukup lama. Tapi ternyata baru 1,5 jam dan alhamdulillahnya lagi kami masih dapat menjalankan ibadah sholat maghrib tadi, ujar Bu Ipa kepada Kang Jamal yang berjalan tepat di depan Bu Ipa. Iya Bu, alhamdulillah Ibu dan Teteh juga bisa selamat sampai di rumah Nek Amah. Padahal mah jin jahat yang sudah mengganggu anak ibu itu terus aja ngikutin ibu sama Teteh sampai ke rumah Nek Amah, saut Kang Jamal dari arah depan. Nanti aja ceritanya. Sekarang kita terus berdoa aja dalam hati. Jangan sampai pikiran kita kosong. Karena di sini memang banyak makhluk gaib yang ingin mengganggu kita, seru Kang Heru dari barisan paling belakang. Dan benar saja, setelah melewati sungai besar dan hendak menyeberangi sungai kecil, kejadian mengerikan pun kembali terjadi lagi. Tapi saat itu karena ada Kang Jamal dan juga Kang Heru, Bu Ipa serta Wulan pun tidak terlalu merasa ketakutan. Sudah,
Jangan lihat kanan dan kiri, lihat ke arah bawah saja, ujar Kang Jamal sebelum mereka berempat menyeberangi jembatan bambu yang ada di sungai kecil. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Jamal, Wulan pun langsung menundukkan kepalanya. Tapi karena ada kelebatan-kelebatan sosok makhluk gaib yang terlihat dari ekor mata Wulan, akhirnya Wulan pun menoleh ke arah sebelah kanan karena merasa penasaran. Dan benar, apa yang sudah dikatakan Kang Jamal tadi, langkah Wulan pun harus terhenti ketika dia melihat ular yang berkepala sangat besar dalam jarak cukup dekat dari tempatnya berada. Kepala ular besar yang terlihat bergerak ke atas itu sontak membuat tubuh Wulan gemetar hingga akhirnya jatuh lemas. Karena tidak ingin Bu Ipa khawatir dengan keadaan Wulan, Kang Heru pun langsung menangkap tubuh Wulan lalu menggendongnya hingga mereka sampai di sisi seberang sungai. Menyaksikan hal itu, Kang Jamal pun langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok makhluk gaib yang sedang mengganggu Wulan secara langsung. Hal itu sebenarnya sangat beresiko karena di pinggiran sungai tersebut memang cukup terkenal angker dan sangat dilarang berada di pinggiran sungai itu berlama-lama ketika malam hari tiba. Karena Wulan yang memang belum bisa berdiri, akhirnya Kang Heru pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan menggendong Wulan. Hingga akhirnya Kang Jamal kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran guna mengusir makhluk gaib jahat yang ada di tubuh Wulan. Alhamdulillah. Teteh jangan suka bengong ya. Terus zikir dalam hati. Jangan biarkan pikiran teteh kosong, ujar Kang Heru ketika mendapati Wulan yang kembali tersadar. Setelah Wulan kembali dapat berjalan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka yang mana harus melewati jalan setapak yang sangat menanjak. Setelah melalui jalan menanjak, akhirnya Kang Jamal, Bu Ipah, Wulan dan juga Kang Heru pun sampai di area pemakaman desa. Aduh, yang gawat itu mah sosok penghuni sungai tadi, Bu. Kalau yang di sekitaran sini mah paling hanya menertawakan orang yang lewat saja, ujar Kang Jamal memecah keheningan malam kala itu. Iya Kang, tadi kita diketawain sama perempuan di atas pohon, balas Bu Ipa sambil memandang ke arah pohon beringin besar yang ada di pojokan area pemakaman desa tersebut. Itu mah dibagel aja pakai batu, paling dia langsung hilang, sahut Kang Heru yang masih berjalan di barisan paling belakang. Setelah melewati area pemakaman desa dengan aman, rombongan Bu Ipa pun mulai memasuki area perkebunan warga sebelum akhirnya masuk ke desa mereka. Dan sekitar pukul 9 malam, akhirnya Bu Ipa dan Wulan yang diantar oleh Kang Jamal serta Kang Heru pun sampai di kediaman mereka. Nanti ibu langsung aja campur air itu di teko ataupun kendi yang menjadi tempat minum ya Bu. Syukur-syukur si Neng langsung bisa minum air itu, ujar Kang Jamal yang sepertinya sangat paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Nek Ama tadi. Iya Kang. Akang berdua silakan masuk dulu yuk, biar nanti dibuatkan teh hangat sama Wulan, balas Bu Ipa sambil mempersilahkan kedua pemuda itu masuk ke dalam rumah mereka. Saya sama Heru tunggu di teras rumah aja Bu. Tidak baik bertamu malam-malam, kan Bapak mah juga sedang tidak ada di rumah, balas Kang Jamal yang langsung disetujui oleh Kang Heru. Setelah membuatkan teh hangat untuk Kang Jamal dan juga Kang Heru, Wulan pun lalu meminta Yeni untuk makan terlebih dahulu sebelum tidur. Tapi Yeni yang terlihat duduk termenung di pinggir tempat tidurnya itu hanya menganggukkan kepalanya tanpa berkata sedikit pun. Wulan yang memiliki caranya tersendiri pun segera menghampiri adik perempuannya itu sambil membawa segelas air putih di gelas kecil bunga-bunga yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Setelah mengajak Yeni berbicara panjang lebar selama 10 menit, Wulan pun langsung memberikan air dalam gelas tadi kepada Yeni. Ya sudah, kalau kamu gak mau makan, Teteh mau tidur ini. Yuk diminum dulu. Tuh lihat bibir kamu sampai kering begitu. Memangnya kamu malas ya untuk sekedar ambil air minum ke dapur, ujar Wulan yang sangat mengerti akan sifat adiknya itu. Tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh Wulan, Yeni pun langsung meminum dan menghabiskan air di gelas yang baru saja diberikan oleh Wulan. Dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Yeni lalu memberikan kembali gelas kosong itu kepada Wulan. Lalu Yeni langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur.
Mengetahui jika adiknya telah meminum air yang sudah diberikan oleh Nek Amah, Wulan pun segera keluar dari dalam kamar, lalu menghampiri Bu Ipa yang kala itu sedang menemani Kang Jamal dan juga Kang Heru di teras rumah mereka. Tapi tidak lama berselang, terdengar suara gaduh dari dalam kamar Yeni. Bu Ipa dan juga Wulan yang merasa khawatir dengan kondisi Yeni pun segera berlari ke arah kamar Yeni untuk memastikan keadaan si bungsu kala itu. Dan betapa terkejutnya Bu Ipa dan juga Wulan kala melihat Yeni menangis sejadi-jadinya sambil terus menyebut-nyebut nama Darman. "Jangan pergi, Kang. Jangan tinggalin Yeni," ujar Yeni sambil menangis terseduh-seduh. Bu Ipa yang merasa takut dengan apa yang terjadi kepada Yeni pun langsung meminta kepada Kang Jamal dan juga Kang Heru masuk ke dalam rumah untuk membantu Yeni yang saat itu terlihat kehilangan kesadarannya. Tapi Kang Jamal serta Kang Heru menolaknya karena mereka berdua tahu bahwa air doa yang tadi sudah diberikan oleh Nek Amah kepada Bu Ipa kini sedang bekerja. "Gak apa-apa tuh Bu, biarin aja si Neng sadar dengan sendirinya. Itu mah semua terjadi karena pertolongan Allah," ujar Kang Jamal dengan tenang. "Iya tuh Bu, si Neng itu mah kena guna-guna ilmu hitam yang cukup berat dan sulit untuk dideteksi. Tapi alhamdulillah Allah masih ngejaga dan menolong keluarga ibu," imbu Kang Heru. Mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Kang Jamal dan juga Kang Heru, Bu Ipa pun merasa semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yeni. Tapi setelah 1 jam berlalu, Yeni pun kini tidak lagi terdengar menangis. Bahkan Yeni kini terlihat sudah tertidur pulas di samping Wulan yang selalu setia menemani adik perempuannya itu. "Alhamdulillah, semua sudah selesai ya Bu. Kami berdua pamit dulu," ujar Kang Jamal kepada Bu Ipa. "Aduh, sudah malam atuh Kang. Sebaiknya mah tunggu subuh saja dulu," balas Bu Ipa yang sangat mengkhawatirkan kedua pemuda yang dengan sukarela sudah membantu Bu Ipa. "Gak apa-apa Bu, kami biasa mah udah pulang lewat jalan tadi. Besok saja kami kembali lagi untuk mengambil sesuatu," balas Kang Jamal yang langsung beranjak pergi setelah mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ipa sambil terpaku menatap kedua pemuda yang sangat baik hati itu. Keesokan harinya, Kang Jamal dan Kang Heru pun kembali lagi ke rumah Bu Ipa. Ya, mereka berdua kembali lagi diminta oleh Nek Amah untuk mengambil sesuatu yang ada di kolong tempat tidur Yeni. Yeni yang kala itu terlihat kurang sehat pun hari itu tidak pergi ke sekolah karena kedua matanya terlihat sebab akibat menangis terlalu lama semalam. Tapi aneh, Yeni sama sekali tidak mengingat kejadian yang menimpa dirinya semalam. Menurut Yeni, hal terakhir yang diingatnya hanya ketika Darman datang ke rumah mereka lalu pergi tanpa lagi permisi kala itu. Tolong ibu cari sesuatu di kolong tempat tidur si Neng. Pakai sapu aja Bu," ujar Kang Jamal yang duduk di kursi ruang tamu rumah Bu Ipa. Mendengar apa yang diminta oleh Kang Jamal, Bu Ipa pun lalu mengambil sapu ijuk dan membersihkan kolong tempat tidur anaknya. Dan betapa terkejutnya Bu Ipa ketika ia melihat ada ulat sebesar 2 jari tangan orang dewasa yang panjangnya sekitar 20 cm ada di bawah kolong tempat tidur Yeni. Selain ulat hitam, Bu Ipa pun juga menemukan 3 utas tali yang panjangnya sekitar 1 jengkal orang dewasa. Tali itu berwarna putih kecoklatan dan terbuat dari kain kafan. Nah, benda ini Bu, ini adalah media telunya. Alhamdulillah ibu segera mencari obat. Kalau enggak mah si Neng bakalan gila sebelum dia mati, tersiksa, ujar Kang Jamal yang terlihat langsung membungkus ulat besar serta 3 utas tali ke dalam sebuah kain yang memang telah dibawanya. Itu siapanya Kang ya yang mengirim guna-guna kepada anak saya?" tanya Bu Ipa yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan Yeni. "Waduh, kalau itu mah kami juga tidak tahu Bu. Nenek Ama cuma minta kami untuk mengambil apa yang telah ditanam orang yang berniat berbuat jahat dan ingin menyakiti anak ibu. Nenek Ama mah tidak berkenan mengatakan siapa yang telah melakukan guna-guna ini,"
Yang terpenting keluarga ibu sehat dan juga selamat, jawab Kang Jamal dengan bijak. Setelah serangkaian kejadian itu, kondisi Yeni pun perlahan mulai membaik dan akhirnya Yeni pun berhasil sembuh total dari pengaruh guna-guna yang sangat menyiksa dan mematikan itu. Selang 2 tahun dari kejadian yang dialami oleh Yeni, ada teman Yeni yang mengalami hal serupa. Gadis yang usianya sebaya dengan Yeni itu akhirnya meninggal dunia karena tidak lagi dapat tertolong. Guna-guna yang sangat sadis itu masih dapat diobati sebelum 40 hari, tapi setelah 40 hari lamanya maka korban akan mengalami halusinasi dan akan terlihat seperti orang gila sebelum pada akhirnya orang itu mati tersiksa. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo tuh nggak pernah gagal. Keren banget, horornya dapat, mencekamnya dapat, dan kisah kali ini dari daerah Jawa Barat ya, Tasikmalaya tepatnya. Dan di sini memang luar biasa ya. Santet Talijiwo ini khasiatannya sudah cukup terkenal ya, yang mana korbannya diikat sukmanya dan akan menjadi gila lalu mati secara perlahan. Sadis banget, dan alhamdulillahnya di sini Yeni berhasil terlepas dari jeratan santet Talijiwo itu berkat bantuan Yang Ama dan berkat perjuangan dari ibundanya ya, perjalanan dari rumah ke rumah. Jadi memang ketika perjalanan kita untuk melepaskan sesuatu ikatan dari ilmu hitam pasti akan banyak sekali rintangan ya. Jadi memang sosok dari santet inilah yang menghalangi, dan semuanya pasti atas izin Allah ya. Dan luar biasa lagi kisahnya tadi, dan dari kisah ini ada beberapa hal yang kita soroti ya, seperti contoh memang orang tuanya di sini entah kenapa ya, orang tuanya langsung melihat Darman itu sosok yang tidak baik, dan ternyata benar ya, mungkin pada awalnya kenapa sih ini orang tuanya kok tidak mengizinkan dengan Darman, tapi setelah sekali lagi ya, orang tua punya feeling yang kuat lah ya terhadap sang anak, apalagi melihat Darman. Mungkin di mata Yeni Darman baik-baik saja, setia segala macam, tapi ternyata setelah ditolak lamarannya mentah-mentah, dia melakukan aksinya mengirimkan santet. Jadi ya sebenarnya berarti Darman tidak mencintai, karena orang yang cinta dengan seseorang itu tidak akan tega melukai, menyakiti, apalagi ini mengirimkan santet untuk sampai meninggal. Jadi terbukti bahwa orang tuanya ini benar ya, Darman bukanlah sosok yang baik, karena baru diberikan statement bahwa disuruh menghentikan langsung ngirimin santet. Harusnya kalau memang Darman misalkan memang cinta, buktikan dong, buktikan dengan dia bekerja lebih giat lagi, dengan dia berusaha lebih kuat lagi, sampai dengan hati orang tuanya terbuka. Kalau menurut saya sih itu ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lainnya, bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe atau yang sudah gabung lama ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Ekstrim ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan sekali lagi, menjelang puasa biar sama-sama enak puasanya, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, saya Ilo dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang mengerjakannya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.